Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfiatur Rohmah, Anissa Fitria, Enla Resanti, dan Riris Isnandityas. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai teori organisasi tentang tipe dan bentuk organisasi. Yang pertama yaitu mengenai tipe organisasi. Terbagi menjadi 1, piramida mendatar. Ciri-ciri organisasi yang menggunakan tipe organisasi piramida mendatar diantaranya: pertama, jumlah satuan organisasi tidak banyak sehingga tingkat-tingkat hierarki kewenangan sedikit. Yang kedua, jumlah pekerja bawahan yang harus dikendalikan cukup banyak. Yang ketiga, format jabatan untuk tingkat pimpinan sedikit karena jumlah pimpinan relatif kecil di negara kita. Bisa kita lihat misalnya organisasi militer. Kedua yaitu piramida terbalik. Organisasi piramida terbalik, jumlah jabatan pimpinan lebih besar daripada jumlah pekerja. Organisasi ini hanya cocok untuk organisasi-organisasi yang pengangkatan pegawainya berdasarkan atas jabatan fungsional seperti organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu tipe organisasi kerucut. Ciri-ciri organisasi kerucut sebagai berikut. Yang pertama, jumlah satuan organisasi banyak sehingga tingkat-tingkat hierarki atau kewenangan banyak. Yang kedua, rentang kendali sempit. Yang ketiga, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat atau pimpinan yang bawah atau rendah. Yang keempat, jarak antara pemimpinan tingkat atas dengan pimpinan tingkat bawah terlalu jauh. Yang kelima, jumlah informasi jabatan cukup besar. Pembahasan kedua yaitu tentang bentuk organisasi. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, dan organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Hasibuan. Terbagi menjadi yaitu yang pertama, bentuk organisasi staf. Organisasi bentuk staf adalah salah satu bentuk organisasi yang tidak mempunyai garis komando ke bawah. Para karyawan hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan kepada pimpinan puncak untuk kelancaran tugas. Organisasi bentuk staf merupakan organisasi sederhana. Saidam. Yang kedua yaitu bentuk organisasi lini. Diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah. Antara eselon 1 dengan eselon yang lain, masing-masing dihubungkan dengan garis kewenangan atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Yang ketiga yaitu bentuk organisasi fungsional, diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Ciri-ciri organisasi fungsional sebagai berikut yaitu yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Yang kedua, bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Yang ketiga, pekerjaan lebih banyak bersifat teknis. Yang keempat, target-target jelas dan pasti. Yang kelima, pengawasan ketat. Yang keenam, penempatan jabatan berdasarkan spesialisasi. Yang keempat yaitu bentuk organisasi fungsional dan lini. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala unit di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Ciri-ciri organisasi fungsional dan lini sebagai berikut. Yang pertama, tidak tampak adanya perbedaan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas yang bersifat bantuan. Yang kedua, terdapat spesialisasi yang maksimal. Yang ketiga, tidak ditonjolkan perbedaan tingkatan dalam pembagian kerja. Yang terakhir yaitu keenam, bentuk organisasi lini, staf, dan fungsional. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala unit di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional. Dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Ciri-ciri organisasi lini, fungsional, dan staf sebagai berikut. Yang pertama, organisasi besar dan kadang sangat ruwet. Yang kedua, jumlah karyawan banyak.
Yang ketiga, mempunyai 3 unsur karyawan pokok, yaitu 1. Karyawan dengan tugas pokok. 2. Karyawan dengan tugas bantuan. 3. Karyawan dengan tugas operasional.